sama bersikap anjali membacakan Ikra Xiaopusa. Silakan PPT-nya tolong ditampilkan. Xiaopusa semuanya bersikap anjali ya. Tangan dirapatkan di depan dada. Semuanya. Selin belum bersikap anjali ya. Xiaopusa yang lain juga bersikap anjali ya, Evan. Udah? Tolong tampilkan Seci, PPT. kita tadi udah halaman master. Sekarang masuk ke itu baca ikrar. Baca ikrar. Xiaopusa sama-sama baca ya. Tanpa mic-nya dibuka. Ikrar Xiaopusa. 1. Saya adalah seorang Xiaopusa yang selalu tidur dan bangun tepat waktu. 2. Saya adalah seorang Xiaopusa yang suka bertutur kata baik dan melakukan hal-hal yang baik. 3. Saya adalah seorang Xiaopusa yang giat belajar dengan tekun dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan. 4. Saya adalah seorang Xiaopusa suka menghormati guru dan menyayangi teman. 5. Saya adalah seorang Xiaopusa bisa mentaati peraturan dan memperhatikan keselamatan. 6. Saya adalah seorang Xiaopusa berani bertanggung jawab dan dengan senang membantu orang. 7. Saya adalah seorang Xiaopusa bisa bersyukur, menghargai berkah, dan menyayangi sumber daya alam. Boleh tangannya diturunkan. Sekarang kita akan masuk materi. Materi ini akan dibawakan oleh Emi Sece ya. Emi Cece ya. Kalian boleh panggil Emi Cece atau Emi Suku ya. Untuk Emi, kami persilakan. Silakan Emi Sece. Kanan. CMI-nya ketendang ya, kehilang ya? Keluar kali, C. Lupa unmute. Oh, sorry. Belum Oh, ambil. maaf, saya lupa nyalakan mic. Maaf, saya ulang lagi dari awal ya. Emi Sece, lanjut aja, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, karena Rusni Sece, karena Xiaopusa semuanya. Senang sekali kita bertemu lagi hari ini di hari Minggu ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter. Tujuan belajar pendidikan karakter ini adalah 1. Dapat menghargai semua yang telah dimiliki. 2. Membahagiakan orang lain. Nah, ini ada satu kata perenungan dari Master. 人要知福，惜福，再招福. Kita hendaknya bisa menyadari dan menghargai dan menciptakan berkah. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita nonton video dulu ya? Xiaopusa semuanya tolong disimak ya. Nanti kita akan bahas tentang video-video ini ya. Kanan. Seven-year-old Juan and his 6-year-old sister Maria are on their way to work.
Every single day, the children and their mother hike for more than 2 hours each way to come here, to the outskirts of the city dump. They spend 6 or 7 hours picking through endless mounds of garbage and filth in search of food to eat, as well as plastic bottles and other recyclables to sell. The small bundle strapped to their mother's back is their baby brother Hugo, just 6 months old. The stench is overpowering, and the work dangerous. Broken glass, medical waste, rusty metal, and stagnant pools of toxic sludge. But ever since their father died in a road accident a year ago, they have no other way to survive. Mama Maria was pregnant with the baby when her husband was killed. I was left with the children, and well, now I'm really feeling it more. As time goes on, I see how much my children need. Sometimes they say, "It's okay, Mommy, we're going to help." We gather what we can, we sell it and we eat it, but it's just not enough. Maria and Juan stick together. Because they're small and light, their job is to go searching far off in the deepest parts of the dump. They need to step carefully, or they could sink into rotting sludge. One bag full can go for a few cents. On a good day, they could earn a little over $1. Maria wears flimsy plastic shoes. One cut could mean infection, sickness, or worse. They often get sick from eating rotten food they find in the garbage. None of the children have ever been to a doctor. Sometimes we don't eat, sometimes we do. One day we don't eat, one day we do. That's how it is. Mama Maria is tortured with guilt that her children have to live this way. I need their help. They help me look for things and we sell them. If they go to school, we can't make ends meet. That's why I haven't put them in school. As the day wears on, fog rolls in and the temperature drops dramatically. The children are cold, but hunger drives them on. Then, a lucky break. Juan finds a couple of discarded tamales. They may not be safe to eat. They could make the kids sick. But this is their only meal for the day. For now, the hunger pains subside. But what about tomorrow? I feel so sad. In the first place, I thank God for giving me my children. But I feel so sad because I can't give them what they need. No mother should be forced to raise her children like this. No child should have to work in filth and toxic waste just to survive. Won't you help change the lives of children like Juan and Maria? Ya, barusan kita sudah menonton video ini, ada Juan dan Maria. Jadi papanya Juan sudah meninggal dunia. Jadi anak-anak yang kedua anak ini juga nggak bisa sekolah. Mereka karena saking miskinnya, mereka
mamanya tidak sanggup untuk mengirimkan mereka ke sekolah. Nah, kalau kata mamanya, kalau mereka pergi ke sekolah, mereka tidak bisa membantu untuk memulung. Mereka harus memulung di tempat sampah yang plastik-plastik gitu, supaya bisa dijual. Kadang-kadang tadi ada kelihatan ya, mereka kadang-kadang menemukan makanan itu seperti suatu rasanya bahagia banget sehari itu akhirnya bisa makan. Biarpun makanan itu belum tentu aman untuk dikonsumsi dan mereka tuh nggak sanggup untuk ke dokter. Jadi bisa terbayangkan, terlihat ya betapa kehidupan mereka tuh kurang beruntung, tidak seberuntung kita di sini. Kita di rumah ada papa mama, setiap hari ada yang masakin makanan sampai kadang-kadang kita malah nggak mau makan ya. Kebanyakan atau misalnya udah kenyang atau gimana gitu atau rasanya kurang enak. Tapi anak-anak ini Yuan dan Maria, mereka tuh begitu ketemu makanan apa aja udah bahagia sekali. Jadi kita harus bisa menghargai apapun yang kita ada sekarang. Nah, kita sekarang ada satu lagi video, sepupu puterin ya, kita dengarkan ya, kita nonton sama-sama.
Ya, kita sudah selesai ya nonton 2 video ini ya. Bagaimana yang pertama yang kita lihat itu tadi seperti yang Suku udah cerita ya. Yang kedua ini terlihat Abhinav. Abhinav ini tadi lagi di pasar. Dia nggak pakai baju ya. Nggak pakai baju, dia didorong-dorong ketika dia dekat ke tempat jual makanan. Dia didorong, dia nggak disambut dan nggak ada satupun yang memberi makanan untuk dia. Dia nggak punya uang untuk memberi makanan. Lalu dia duduk di seberang yang tukang jualan itu. Rupanya ada satu kue yang jatuh ya. Kue yang jatuh itu lalu dia pungut, terus dia bawa. Sebelum dia bawa pulang ke rumah, dia pergi ambil dulu kertas. Kertasnya ambil dari mana? Dari poster yang ditempel di dinding. Lalu dia lipat, terus dia ganti baju, supaya kan mungkin itu baju satu-satunya baju yang dia punyain. Dia pakai, dia pulang, lari pulang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berbagi makanan yang dia pungut itu dengan adiknya. Adiknya juga nggak pakai baju. Nah, kelihatan mereka tuh saling berbagi makanan. Dan itu kelihatan tuh bahagia sekali. Sampai kelihatan si Abhinav ini tadi meneteskan air mata ya. Ketika lalu adiknya menghapus air mata dari si kakak ini. Nah, bahagia itu sebenarnya buat mereka tuh kayaknya sederhana banget. Begitu dapat makanan, mereka saling berbagi. Yang kecil kan nggak bisa pergi keluar ya. Yang besar itu dia tahu ada makanan, dia bawa pulang buat berbagi dengan adiknya. Saya pusat semuanya, pernahkah melihat orang yang seperti gini atau mengalami kejadian seperti ini ya, ketika kelaparan, nggak ada uang, nggak mau cari makanan, nggak ada, mama papa nggak ada, lagi kelaparan, lalu mau cari makanan, kita sepertinya masih jauh lebih beruntung daripada anak-anak yang di film yang kita saksikan barusan ya. Rasanya ketika menonton video ini, perasaannya bagaimana? Terharu atau sedih atau marah, bahagia atau bagaimana? Nah, kalau Suku sih merasa terharu ya, merasa sedih juga. Kok di dunia tuh masih ada orang seperti begitu. Nah, sedangkan kita di sini di rumah ada laptop, komputer, ada handphone, ada TV. Siapa di sini di rumah kalau mau tidur tidak pakai AC? Suku yakin rata-rata pakai AC ya kalau tidur ya. Mereka baju pun nggak punya. Jadi kita semua harus bisa tuh merasa tuh bersyukur kita masih punya mama, punya papa, tersedia makanan, minuman, mau apapun disediakan oleh orang tua kita. Nah, pernahkah kita tuh gimana ya? Aku mau bicara lupa. Ya, kita masuk sesi diskusi aja ya. Ini ada kata perenungan dulu. Kita semua adalah orang-orang yang bahagia karena kita memiliki rumah untuk ditinggali, makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan mainan untuk dimainkan. Tapi di dunia ini ada banyak anak seperti yang ada di film. Tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada mainan. Jadi kita harus menghargai kebahagiaan kita. Kita juga harus memanfaatkan kesempatan untuk membantu orang lain agar mereka juga dapat mendapatkan sedikit kebahagiaan. Nah, kita akan diskusi ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana aku mendapatkan kebahagiaan? Ada yang bisa jawab? Siapa Pusa? Ada yang mau berbagi? Bagaimana dalam sehari-hari itu mendapatkan kebahagiaan atau merasa bahagia? Kalau Suku sendiri sih kayak hari ini, pagi ini, Suku sharing sendiri ya. Tadi saya ke depan, saya lihat mama papa saya lagi nonton TV berdua. Itu aja Suku merasa bahagia sekali. Karena cuma melihat papa mama bahagia, saya merasa bahagia. Bahagia itu nggak harus sesuatu yang besar sekali, tapi melihat orang lain bahagia aja, kita tuh kadang-kadang merasa itu bahagia kan. Nah, saya pusat semuanya, ada yang bisa sharing bagaimana mendapatkan bahagia, apa saja yang membuat bahagia? Kok diem ya? Karena di sini ada banyak. Yang Suku yang mau sharing siapa Pusa boleh di unmute. Tapi satu-satu ya, raise hand dulu juga boleh.
Ayo. Bagaimana Siopusa hari ini mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu bisa banyak ya. Tadi Seku Emi cuma melihat papa mama, melihat nonton TV berdua aja udah bahagia. Itu sungguh perasaan yang bahagia ya, melihat orang tua bahagia, kita juga senang ya. Kalau Siopusa coba ayo. Seku Emi mau tahu tuh, ayo. Seku Yumi juga pengen tahu. Siopusa hari ini apa? Tadi sarapannya dikasihnya apa? Ayo. Kalau sudah sarapan berarti juga sudah bahagia ya. Tidak seperti video-video tadi ya Seku ya. Kasihan Ya. anak-anaknya ya. Oh, mau makan aja mesti cari sendiri. Sampai makanan jatuh, buru-buru diambil itu aja udah bahagia. Ayo Siopusa apa bahagianya hari ini? Tadi dikasih apa mama papa? Wah, yuk, Seku panggil ya. Seku panggil ya. Yuk, kalau Juvan deh, Juvan. Bahagia? Selama ini bahagianya aku mendapatkan kebahagiaan apa? Bahagianya Juvan nih, bahagianya Juvan bukan Seku. Smartinus? Kemana ya? Smartinus ya? Ada tuh, ayo. Ayo, ya Vanessa, oke. Seku Emi ambil alih. Ya, Vanessa bisa sharing hari ini. Langsung unmute aja Vanessa. Bermain dengan kakak. Bermain dengan kakak. Wah, jadi berbagi kebahagiaannya, bahagianya itu tuh ketika bermain dengan kakak ya. Tadi main apa aja ya? Main boneka. Wah, bahagia sekali ya. Biarpun cuma main boneka, tapi ya dengan kakak tuh rasanya bahagia. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi yang lain? Martinus? Unmute dulu. Gak tahu Ya. Kalau Suku tadi pagi-pagi dapat makanan apa ya? Pas begitu bangun tidur, ada kacang hijau. Jadi nggak perlu masak, langsung ada makanan gitu. Itu makan pun udah rasanya bahagia sekali. Ada Leticia yang raise hand. Leticia boleh unmute? Leticia boleh unmute? Leticia unmute nggak bisa ya? Ini ada Maxwell. Maxwell juga mau sharing ya, bisa unmute? Bisa. Ya, Maxwell bisa berbagi tadi bahagianya bagaimana? Bermain sama adik dan bermain sama teman. Bagus sekali. Jadi berbagi mainan juga ya. Jadi berbagi kebahagiaan bersama dengan adik dan teman ya. Suku juga senang sekali tiap kali ketika bisa bermain dengan teman-teman, main-main bareng gitu ya. Leticia tadi mau udah raise hand? Tidak jadi ya? Ya, kalau nggak ada mau sharing lagi, kita next ya. Jadi kesimpulannya kita harus berterima kasih kepada orang tua karena kita selama ini dapat makan dengan kenyang, tidak kedinginan karena kita punya pakaian untuk dikenakan. Kita harus menghargai kebahagiaan yang telah kita miliki. Jika bersedia membaginya dengan sesama dan membuat mereka bahagia, maka kita pun dapat melipat gandakan kebahagiaan kita. Kita pun menjadi orang yang memahami berkah yang kita dapatkan, mampu menghargainya, serta menciptakan berkah bagi orang lain. Seku Emi, Ya. tadi pertanyaan kedua kayaknya belum dibahas ya. Pertanyaan. Oh iya, maaf ya.
Oh Yang iya, sebelumnya. iya ketinggalan nih. Terima kasih Kan En, Suku Yumi udah mengingatkan ya. Ini pertanyaan kedua, bagaimana aku dapat berbagi kebahagiaan yang kumiliki? Nah, ada yang mau sharing bagaimana berbagi kebahagiaan? Misalnya contoh suku tadi kemarin dikasih temen pizza, lalu suku bawa pergi ke rumah teman kami, lalu kami makan bareng lah, tambah kopi dan Coca-Cola. Nah, itu rasanya bahagia banget. Temen yang dibawa buat berbagi makanan itu pun bahagia sekali. Jadi kami cerita-cerita, ketawa-ketawa. Nah, Syapusa semuanya ada yang pernah melakukan berbagi kebahagiaan? Ada yang mau sharing? Papa Mama juga boleh sharing. Atau seku-sepo yang lain juga boleh sharing, seku. Jadi kita sama-sama berbagi kebahagiaan yang sudah pernah kita lakukan. Yang kemarin-kemarin juga boleh, bukan hari ini aja. Kan hari ini kita masih pagi ya, langsung ngejum. Nah, yang kemarin-kemarin juga boleh, sepusa juga. Oh, kemarin mami, papi gini, ada bagi makanan ke tetangga atau gimana, boleh. Atau berdana kepada orang lain, boleh. Itu juga suatu kebahagiaan ya, Seku Emi ya. Iya, betul sekali. Suku sepanjang minggu ini ada pergi ikut berbagi makanan, pergi ke warung-warung, ke warung bantu bungkus, lalu kita bagikan ke orang-orang. Semua pada berterima kasih, apalagi kita kalau ke kolong jembatan ya, banyak sekali anak-anak di sana dan ibu-ibu. Mereka ke sana ketika kita lihat baju relawan suci datang aja semuanya pada kumpul. Jadi mereka bahagia sekali karena tahu kita relawan datang dengan membawa sesuatu untuk dibagikan ke mereka. Nah, ketika suku melihat anak-anak mereka datang dengan wajah bahagia begitu, suku tuh rasanya bahagia banget karena bisa ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Luar biasa ya, Seku Emi ya. Mempunyai ladang berkah yang begitu besar, sungguh luar biasa. Oh, rupanya tadi Leticia nggak bisa unmute ya? Nggak kedengaran tadi suaranya, makanya ya. Ada di chat ya. Bisa saja. Terus di chat. Ya. Ditulis di chat juga boleh, Syapusa ya. Atau bagi yang nggak ada ininya kan, laptopnya nggak ada speaker. Misalnya Seku kasih contoh juga ya, Seku Emi ya. Ya. Kalau ada teman kita yang lagi sedih atau lagi marah-marah, boleh kita nasehatin, boleh kita memberi dia semangat, bahwasanya kita harus bersyukur masih punya papa mama. Ya, jadi kita jangan melampiaskan amarah kita kepada papa mama atau kungkung popo ya kalau masih ada di rumah, ataupun saudara-saudara kita ya. Jadi kita kalau di rumah itu suka marah-marah, sungguh tidak nyaman ya buat yang lain ya, atau merasa bahwasanya waduh saya kurang berbuat apa ya gitu. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita merasa risau ataupun tidak bahagia. Kalau semuanya bahagia kan keluarga pasti tenang dan damai ya, Seku ya. Betul. Ayo, Syapusa, apalagi pernah membagi kebahagiaan apa kepada yang lain? Kalau Seku sih belakangan ini setiap hari berusaha melakukan satu kebajikan. Apa saja, dari mulai menggunakan jempol, kita men-share hal-hal yang bermanfaat ataupun kata-kata perenungan ataupun memberi nasihat semangat kepada orang yang di saat ini kan banyak yang kesulitan ekonomi ya, penghasilan berkurang atau mulai berdagang kecil-kecilan, kita boleh membeli membantu dagangannya ataupun kita boleh masak lebih
bagi ke orang yang memang penghasilannya berkurang, ataupun kita di jalanan. Kalau Seku sih belakangan ini mengumpulkan sembako, Seku beli dikit-dikit. Misalnya ada beras, atau ada minyak, atau ada mie, Seku bungkus satu-satu. Kalau di jalan Seku ketemu orang, Seku selalu memberi. Jadi Seku biarpun tidak bisa membeli banyak, membeli dikit juga Seku sudah senang ya. Misalnya kemarin tuh Seku di jalan tuh melihat ada baut panjang segini, kurang lebih dia agak kecil, panjang, jadi Seku takut membahayakan orang lain. Seku buru-buru berhenti, ambil tuh bautnya, Seku simpen, Seku supaya orang lain tidak berbahaya ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal sekecil apa saja. Jadi begitu kita sudah melihat atau kita berpikir itu baik, lakukan saja, jangan dilewatkan. Soalnya kesempatan kan nggak datang 2 kali ya, Seku Emi ya. Ya, oke. Ayo, Xiaopusa boleh berbagi apa lagi? Oke. Seku Seponya juga udah nggak ada. Oke, boleh kita next, Seku Emi. Ya, kita next ya. Kita akan menonton lagi satu video cerita tentang Junkai. Setelah ini kita akan diskusi bareng lagi ya.俊凯的妈妈在传统市场里面卖菜，每天凌晨4点就必须载着满车的新鲜蔬菜，从南投县的竹山镇开40分钟的车程来到云林县的斗六。一到了市场，俊凯和妈妈马上分头进行准备工作。除了要把蔬菜摆上摊子，还必须检查所有的菜哦，将不好看的或是坏掉的部分挑掉，这样卖相才好呢。你要干嘛？你要动手术哦？没有啦。那你戴这个干嘛？因为那个冰很冰啊，所以如果你直接徒手去用的话，手会冻伤，所以要戴手套，防止它冻伤。那菜为什么要放在冰块里面？它就是叫青花嘛。它这个如果你没有跟它冷藏的话，因为我们从斗六从西螺再回来，有一段长时间的那种距离嘛。如果你没有跟它冰的话，它里面会太热，然后就会烂掉。这是我跟老板学的。跟哪里的老板学的？跟这位老板学的。这位老板。所以妈妈是你在菜市场的老师吗？对。俊凯，你好忙哦。对呀。你做这么多事情会不会很累？不会。走，那就走。看妈妈来啊！来看妈妈吃烤酥要不？菠菜北派啊。妈妈俊凯来这边帮你有加钱吗？哎，对啊。有差很多吗？差很多。因为假日比较忙，像我要去送货的话，就必须要他看，必须要他帮我付店啊。如果有时候比较忙有没有？他会帮我补货。他帮忙卖菜也是你教的？我没有教他嘞，他在旁边这样看这样学。你宁愿来这边帮忙，你也不要待在家里休息。对啊，因为待在家里很无聊，一整天除了看电视还是看电视，对啊，就很无聊，而且又容易近视。对，因为我现在跟妈妈跟习惯了，早上都就算假日在家里休息，有没有？早上也都4点多就爬起来了。虽然说待在家里很无聊，但最重要的是俊凯舍不得妈妈一个人这么辛苦。对，你觉得妈妈最辛苦的地方是什么？最辛苦的地方应该是冬天的时候割笋子的时候吧，因为那个笋子它壳旁边都很利，然后回来的时候就时常手这边割一刀，那边割一刀。你来菜市场的目的是想要帮妈妈工作，对，也想要让妈妈
那么辛苦。个头小小的俊凯，确实啊，也是妈妈的好帮手呢。今年啊，才读小学4年级的他，推销叫卖的功力哦，一点都不输给大人呢。现在需要吗？来看看哦。这杯零啊哈，我为要出的时阵卖到这卖啊，上贵的时阵一杯卖30块啦，人嘛照上低买啦。安尼这摆一杯卖15啦，安尼你就知影有俗了。是蛮乖的小孩子，因为平均每个小孩子很少看到这样。我们还有一个生意人的头脑，就是他会去，就是用亲切的方式去介绍他们家的菜是什么样的营养，营养的部分他都知道。就是大部分都是非常强调它是有机的。安尼，这75、10多，安尼90块嘿。75啊，这是15吗？75加15啊。那是15啊。好了，我也70块。哪有？90块哈。算是比我烂，比我大。还找你找他，谢谢。我是觉得他小孩真的很厉害。俊凯动作利落，态度又亲切，让他在市场里面累积了不少的粉丝顾客，也让妈妈的生意越来越好。从早上4点起床到中午12点，已经忙碌了8个小时。俊凯累得睡着了。不过早市结束收摊之后，俊凯跟妈妈的工作还没结束呢，他们得要赶到西螺的批发市场去批隔天要卖的菜。6年前，俊凯的爸爸突然意外过世，生活的重担一下子落在妈妈的身上。那你后来知道就是爸爸不会回来了吗？对。那你有难过吗？有。怎么难过？有时候都会躲起来哭吧。现在还会吗？不会啊。那个时候会躲起来哭？对。为什么会躲起来哭？我不想让人家看到我哭的样子，因为我不想让妈妈担心。所以你就都那妈妈哭的时候你怎么办？安慰她，叫妈妈不要哭，她还有我。对。妈妈带着俊凯和哥哥回到外婆家，在亲友的关怀照顾之下，才渐渐走出悲伤，生活也慢慢步上轨道。因为俊凯他会说：“妈妈没有关系呀，我们没有爸爸还不是一样活得很快乐。”对呀，他们都一直把我哥当成是他们爸爸，还有把那个姨丈也当成是爸爸。真的要感谢我娘家，几乎都是我娘家帮我的。外婆和舅舅舅妈的照顾让俊凯很感恩，他会主动帮忙做家事，还非常的孝顺外婆。妈妈，我给你洗卡。你也的呀？哎呦，我扑了几了。形容一下妈妈是什么样子？很强悍的女超人吧。为什么会觉得她是女超人？因为她，不容易服输。我觉得应该学妈妈，因为其实我很爱哭。对。然后呢？其实你很爱哭，可是你都不想要让别人看到你很爱哭。对。那你不想要在别人面前哭的原因是什么？怕人家会笑我，说我是没有爸爸的小孩。你有被笑过吗？没有。那你想，如果人家这样笑你，你会怎么样？我会很生气。生气的原因是什么？我觉得没有爸爸又怎样？对啊。虽然辛苦，可是很幸福。
对，很幸福的原因是可以跟妈妈在一起。对，他们两个是我的支柱。精神现在生活的。哎，对，精神支柱。那现在这样子，你生活这么拼啊，整个动力来源是他们两个。对，是他们两个。对啊，那我不晓得我的未来在哪里，真的完全不知道，是他们两个给我未来。对啊。俊凯就读南投县前山国小4年级，在同学眼中，他是个活泼开朗的孩子。他就比较乐观，比较活泼。因为他虽然他没有爸爸，但是他还是跟平常一样，不会说没有爸爸就会不想跟同学玩。难得的是，俊凯的成绩也相当优异呢，从来不让妈妈替他担心。如果你考试考不好，他就说哦，你没有爸爸，难怪功课考不好。我虽然没有爸爸，可是我很坚强，对，然后努力要把所有的事做到最好。我要认真读书，读到很高的学历，证明我没有爸爸，我也很厉害。经历过生命的低潮，妈妈现在立定目标，努力打拼。俊凯也在作文中写下他的心愿。假如我是有钱人，我要建造一个万能的家，让我的太太一整天都不用工作，而且我要好好的保护我的家人，让他们不会受到伤害，可以安心的过日子。Ya, Syahfusa, kita udah selesai ya nonton film Junkai ya. Junkai tiap hari bangun jam 4 pagi buat bantu mamanya sampai siang ya. Sampai jam berapa tadi dibilangin? Jam 4 sampai jam 12 ya. 8 jam. 8 jam. Sudah itu dia pergi sekolah. Papanya Junkai sudah meninggal ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu sebelumnya. Jadi mamanya harus bekerja untuk membiayai sekolahnya. Nah, Junkai biarpun begitu, dia tidak menyusahkan mamanya, malah membantu mamanya ya. Dia bisa pintar berhitung. Jadi jualan di pasar pun dia bisa menerangkan bagaimana nutrisi dari sayur-sayur itu. Terus bisa menawarkan, tadi ya kedengaran ya, terlihat ya kita ya, dia harganya tadinya jual 30, nah sekarang diskon jadi 15. Dia cerita ke pembelinya, pembeli juga bahagia. Nah, anak ini benar-benar pintar luar biasa, dan dia tetap bersyukur masih ada mamanya yang ada di sampingnya. Nah, kita baca yang ini dulu ya, cerita setiap hari libur Junkai ikut mamanya ke pasar untuk menjual sayur. Dia juga sering membantu ibunya menjaga nenek. Ya, tadi kelihatan ya, kita lihat Junkai lagi membasuh, mencuci kaki neneknya. Neneknya bilang, "Kamu emang bisa ya?" Dia bilang, "Oh, saya profesional, bisa sambil pijit-pijit." Luar biasa ya. Junkai itu berusaha keras meringankan pekerjaan ibunya. Nah, tadi di cerita Junkai ada bilang ya, kalau spesially ketika lagi musim dingin itu terasa dingin banget kan. Mamanya harus kupas rebung itu agak keras ya. Jadi dia tuh kayaknya kelihatan, aduh, kayaknya hatinya nggak enak melihat mamanya luka sana sini karena agak keras. Jadi kadang kena irisan pisau karena saking dinginnya. Kadang-kadang kalau di musim dingin, kalau dingin kita tuh seperti mati rasa itu, karena jari kita tuh rasanya saking dinginnya itu nggak berasakan, jadi luka sana sini. Nah, jadi dia sebisa mungkin mau membantu mamanya. Nah, Junkai juga seorang murid yang rajin dan selalu belajar dengan giat agar tidak ditertawakan teman-temannya karena dia tidak punya ayah. Dan tadi terlihat ya, kalau tadi kalau Syahfusa ada ada lihat ya, di sana dia ada sertifikatnya, dia tulisannya T-Iming, artinya juara 1. Jadi biarpun udah tidak ada apa-apa, dia tuh tegar. Dia bilang, saya biarpun nggak ada apa-apa, saya tetap harus buktikan tuh tanpa nggak ada apa-apa, saya tetap sekolahnya dengan baik-baik. Dan
dari testimoni teman-temannya juga bilang, oh Junkai masih sangat baik, biarpun papanya udah nggak ada, dia tetap mau main sama kita, masih seperti biasa. Nah, ini cerita yang luar biasa ya Junkai ya. Nah, kita masuk ke sedikit renungan cerita ya. Pertanyaan pertama, saat libur apa yang biasanya dikerjakan oleh Junkai? Capusa, tadi ada yang menyimak ya video yang tadi. Waktu libur apa yang biasanya dikerjakan oleh Junkai? Ada yang bisa jawab? Capusa? Masih ada orang kah? Halo. Langsung unmute aja ya. Waktu libur, Junkai lakukan apa? Apa yang dilakukan oleh Junkai tadi? Membantu mamanya. Nggak kedengaran, bisa ulang lagi. Aku nggak kedengaran, kuping agak ini. Bisa sekali lagi? Membantu mamanya. Betul, Michelle pintar tadi menyimak ya. Iya, dia setiap kali libur dia pergi membantu mamanya jualan di pasar sayur ya. Terus pertanyaan kedua, sifat baik apa yang dapat kita contoh dari Junkai? Belajar dengan giat. Betul, Leticia pintar sekali, betul. Dia belajar dengan giat sekali. Sekarang masuk pertanyaan ketiga. Dari aspek apa kita dapat melihat cinta dan balas budi Junkai terhadap keluarganya? Tadi Junkai, bagaimana cara dia tuh untuk membalas cinta dan balas budi ya dari keluarganya? Apa yang dia lakukan tadi? Mau menjaga neneknya. Betul, Leticia pintar. Betul, jawaban Leticia. Ada lagi selain membantu neneknya? Membantu mamanya di pasar. Betul. Ada lagi? Belajar demi untuk bantu mamanya juga lah. Betul. Oh, Leticia pintar sekali. Betul. 3 jawaban ini betul. Betul sekali. Dengan kita belajar giat aja, kita udah membantu orang tua kita. Jadi orang tua tuh, jadi mamanya bisa dengan ansin ya, dengan hati yang tenang, pergi kerja, tidak harus mengkhawatirkan anaknya, aduh, hasil ujiannya jelek atau gimana. Nah, pulang-pulang kalau misalnya lihat anak sekolahnya kurang bagus, PR belum dikerjakan, rasanya bagaimana? Orang tua kan merasa sedih ya. Jadi salah satu cara kita untuk membantu orang tua kita adalah dengan begitu. Tadi ada satu lagi yang mau sharing, Gunawan ya. Sherilyn. Sherry. Sherilyn mau ngomong apa? Tadi nggak sengaja unmute. Oh begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tanya pertanyaan keempat ya. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang telah memberi kita kebahagiaan? Dengan cara membalas balik bagian untuk mereka. Bagus sekali Leticia. Caranya gimana membalas balik? Membantu mereka sehari itu. Ya, seperti contohnya? Kayak jaga rumah atau apa. Ya tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan juga lah. Nanti ujung-ujungnya rusak semua. Bisa kalau Yongsin mengerjakan sesuatu tanpa pakai marah-marah atau apapun ya. Kalau kerjain dengan sungguh hati, Yongsin pasti bisa. Gampang seperti merapikan tempat tidur ya, Teku ya. Seperti merapikan gadget, mainan atau apapun yang sudah kita mainkan, kita rapikan kembali. Jadi kita meringankan pekerjaan papa mama ya. Saat ini kan mungkin rata-rata semua kan mbak-mbaknya pada pulang atau apa ya. Jadi mungkin mama papa bekerja sendiri di rumah. Jadi ya Selpusa yang bantu semuanya, membantu meringankan pekerjaan mama papa ya. Oke, Kanan, Leticia. Ya, ada lagi yang mau berbagi? Evan barusan unmute. Evan mau berbagi bagaimana cara membantu berterima kasih kepada orang yang sudah memberi kita kebahagiaan? Dengan membantu balik
dan membantu balik dengan mengkasih kopi atau makanan yang suka dengan bahagia. Wow, luar biasa sekali ya, Ipan ya. Betul sekali. Ya. Biasa kita di kelasing Jepang juga ada ya suku Emi ya. Jadi menyuguhkan teh, sambil berlutut, sambil peluk, sambil cium, mengucap kangen, terima kasih pada papa mama selama ini udah ngurus kita sampai sebesar ini dengan sehat, setiap hari disuguhi makanan lezat-lezat ya, suku Emi ya. Jadi kita Xiaopusa harus tahu bersyukur ya. Seperti anak video tadi kan semuanya rata-rata kurang beruntung ya suku ya, dibandingin kita di sini ya. Jadi kita harus bersyukur, harus ada cucu, berpuas diri, jangan banyak mengeluh, protes ya suku ya. Betul sekali. Video-video yang tadi itu, yang pertama dan kedua itu luar biasa. Mereka tuh, wah sampai mau makan aja susah banget ya. Maaf mengganggu Saku, tapi kalau orang yang terlalu jujur gimana ya? Jadi dia protes, ya bukan protes kayak gitu, ternyata ya jujur-jujur aja dia. Ya, nggak masalah. Hanya jangan mengeluh. Mengeluhnya, kok makanannya gini-gini aja sih, nggak enak sih, inilah apa itu gitu ya. Jadi kita kalau sudah disuguhkan makanan tuh berarti kan orang tua udah paling sayang dengan anak kan. Jadi pasti dikasihnya yang the best lah, yang paling enak, yang paling sehat. Jadi kan Sekungsang dan juga ada bilang makanan enak apa enggak itu dirasa di lidah hanya 3 cm. Jadi setelah masuk ke tenggorokan juga sudah tidak merasakan apa-apa. Jadi kita makan saja apa yang disuguhkan orang tua. Pasti orang tua selalu memberi yang terbaik buat kita semua ya. Bisa, oke. Ya, betul sekali, Yumi. Suku Emi materi masih ada? Masih ada nih. Kita masih ada. Boleh lanjut ya, nanti lanjut, ya. Kita mau foto bersama ya, lanjut. Ya, ini ada kata perenungan, kita memiliki keluarga yang bahagia, kita harus berterima kasih kepada orang tua. Ketika kita tidak mau membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, orang tua kita tidak mengatakan apa-apa, tapi setelah mendengar cerita tentang Junkai, kita bisa melihat betapa hebatnya Junkai ya. Saat libur dia masih membantu ibunya berjualan sayur di pasar, dia juga mencuci kaki dan memijat neneknya. Kita harus belajar darinya. Kita harus mulai membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menemani kakek dan nenek, menyanyi, menari untuk semuanya, serta membuat semua orang ikut bersukacita. Nah, kesimpulannya, setelah mengetahui betapa beruntungnya kita harus menghargai apa yang telah kita miliki. Kita harus membantu sesama, mengumpulkan lebih banyak kebahagiaan. Kemudian kita harus berbagi kebahagiaan itu kepada banyak orang sehingga membuat hidup menjadi lebih bahagia dan bersukacita. Nah, berikut ini nanti kita akan lihat satu video lagi. Sesudah itu kita akan foto bareng ya. Ini cerita singkat, video yang menghangatkan hati. Ini membuat kita mengingat makna hidup yang sebenarnya. Cinta, kebaikan, kasih sayang, dan pelayanan. Kita nonton bersama ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya, kita sudah selesai menonton film ini ya. Bagaimana sedikit kebaikan, biarpun sesuatu yang kecil-kecil dia lakukan, biarpun sedikit-sedikit, tapi hasilnya dalam waktu yang jangka pendek atau menengah gitu bisa kelihatan hasilnya. Semua orang jadi berbahagia, biarpun kebaikan dilakukan itu sekedar pindahin pot bunga ke air. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melakukan praktek ini. Nah, contohnya seperti ini ya, kita dapat melakukan hal-hal yang membahagiakan orang tua dan tidak membuat kecewa orang tua, cemas dan kecewa. Contoh kedua, dapat mengekspresikan rasa bersyukur kepada guru dan teman-teman. Contoh ketiga, harus membantu sesama, terlebih orang tua kita sendiri. Nah, ini ada 3 contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam 1 bulan ini, Syafusa semuanya bisa praktekkan seperti yang video yang barusan kita tonton ini ya, kebaikan-kebaikan kecil aja, cuman berbagi makanan sedikit, sedekah sedikit ke orang, itu pun dalam waktu yang sesuatu seperti kita tuh lagi menanam benih. Menanam benih kita harus bersabar ya, nggak langsung begitu kita tanam langsung tumbuh. Jadi kebaikan itu ya dilakukan dengan secara konsisten sehari demi sehari, setiap hari kita lakukan kita pelan-pelan, nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang bagus dan akan membahagiakan kita sendiri dan orang lain. Ya, materi hari ini sampai di sini ya. Karena semuanya sesudah ini kita akan melakukan foto bersama ya. Bisa semuanya nyalakan kamera, kita akan foto bersama ya. Ya, Suku Yumi ya. Suku Emi, ayo Syafusa, kita semua buka videonya. Nanti siapa nih, Keke Joy? Keke Joy ya yang foto ya? Baik. Ya, Keke Joy ya. Oke, Keke Joy. Si Chung Vincent. Oh boleh siapa aja. Sorry. Apa-apa. Chung Vincent boleh. Ya. Kasih aba-aba ya. Chung Vincent. Ya, semua nyalakan. Ivanka belum, Felis belum nyalakan. Yuan Lai. Raymond bisa nyalakan kameranya. Felis, ayo. Felis nyalain videonya. Luisa. Yuk senyum yang manis. Kita akan mau foto bersama. Cancer. Ini dengan senyum bahagia. Iya. Suku Hasna, Herawati juga boleh nyalain. Oke. Oke, semua. Senyum dong. 1, 2, 3. Senyum. Martinus. Iya, good boy. Ini baru 1 ini. Serilin, senyum dong, Serilin.
Jawabannya Koko Joy udah belum nih? Bentar, saya lagi save. Save sebentarnya. Sudah, itu yuk sekali lagi ya. Oke, yuk senyum semuanya. 1, 2, 3. Yuk, sudah 10. Udah ya. Yuk. Kanan, Koko Joy, kanan, Cung Vincent. Ayo, sudah selesai. Ini Cesopan mau gabung? Cesopan mau gabung kembali ke main room? Cesopan belum selesai kali. Udah. Sudah. Mereka nunggu kita foto. Ya. Ya. Saya udah info ya, oke. Kanan ya, Seciung ya. Semuanya bagus-bagus ya. Seku udah dapat loh fotonya loh. Semuanya cantik-cantik. Seneng loh kalau mukanya, wajahnya tampil full gitu di kamera sambil tersenyum gitu. Rasanya seneng banget. Nanti begitu dimasuki di kamera, dibuletin, wah foto si Sherilyn nih yang paling jelas, yang paling cakep gitu. Jadi semuanya duduknya di kamera gitu, wajahnya tersenyum ya. Jadi bagus sekali. Jangan malu-malu Xiaopusa. Jadi kita harus menginspirasi orang untuk cayo ya, semangat. Kita harus tampil selalu menginspirasi orang lain. Oh, saya bagus nih gitu. Biar orang lain juga ikutan bagus ya. Xiaopusa di rumah selama masih offline kan ya? Masih daring ya sekolah ya? Masih ya? Iya, masih online ya? Masih daring ya sekolah ya? Udah ada yang online belum? Yang offline belum? Belum ya? Oh, ini udah sebagian udah ada yang offline ya. Tapi kita masih online. Di Cing Jepang kita masih online. Kita belum ada. Oke, kanan saja. Ini sudah mulai bergabung nih anak-anak Cesaupan. Jadi kita akan segera memulai sosialisasi kita tentang games ya, Pak Gamo. Oke. Keke Vincent udah masuk Keke? Keke Vincent. Halo. Mana sih Keke? Suaranya belum keluar Keke. Mana dia Keke Vincent? Vincent udah masuk. Ya, oke. Iya. Oke. Ya, Keke Vincent materinya di-share ya. Share screen ya bisa ya. Kamu jadi co-host kan? Jadi co-host nggak? Ya, saya jadi co-host. Ntar saya share. Oke. Ya, halo. Tes suara saya kedengeran. Jelas. Oke. Halo, selamat siang suku Sepo dan Cesaumen serta Pak Xiaopusa. Mungkin di sini banyak yang belum mengenal Keke. Keke pengen perkenalin diri sendiri. Nama Keke Vincent. Nah, kalau Cesau dan
dan para Siopusa mengenal Ceci dari kelas Budi Pekerti. Kalau Keke sebelumnya mengenal Ceci itu dari Cecing. Nah, sekarang akhirnya Keke kembali lagi ke komunitas untuk bersumbangsi. Nah, sekilas itu perkenalan dari Keke. Nah, selanjutnya Keke pengen introduce sebuah game kolaborasi antara Ceci dan Pagamo, seperti yang tadi udah dijelasin oleh Suku Christine. Nah, Keke pengen share screen sebentar. Ini udah kelihatan belum ya? Ya, kelihatan. Cuman teksnya itu ngebug gitu, teksnya ngebug. Agak-agak blur sih. Oh ya, ini karena nanti mau share video sih, jadi dioptimis. Oke. Jadi tapi nanti. Oke, Keke juga pengen ngajak Suku Sepoa di sini dan para Siopusa serta Chesomen untuk berkenalan dengan seekor gorila yang bernama Koko. Sebentar ya, Keke play videonya. Nah, video yang akan Keke putar ini tanpa suara. Jadi nanti para Siopusa dan Chesomen harap melihat subtitle yang muncul di videonya. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Koko, si gorila ini. Gimana Siopusa? Udah lihat tadi, udah nonton videonya ya? Koko sekarang pengen putar ulang videonya sambil sedikit menjelaskan apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh si gorila ini yang bernama Koko. Jadi si Koko ini mempunyai pesan yang ingin disampaikan semua orang. Saya adalah seekor gorila. Saya adalah bagian dari alam, bunga, binatang, dan alam. Koko sangat mencintai manusia dan bumi. Tapi manusia itu sangat bodoh. Koko menyesal. Koko menangis. Waktu berlalu begitu cepat. Perbaiki bumi, selamatkan bumi. Segeralah melindungi bumi.
alam sedang memperhatikan semua orang. Terima kasih. Nah, sekilas itu pesan yang ingin disampaikan Koko. Koko itu termasuk bagian dari alam yang hidup bersama alam. Nah, Koko mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada para Siopusa dan Sisamon termasuk suku Sepo di sini, bahwa alam ini termasuk bumi sudah mulai rusak. Oleh karena itu, Koko itu ingin semuanya segera bergerak untuk memperbaiki bumi, melindungi bumi, dan segera menyelamatkan bumi. Lalu apa hubungannya sama game Pagamo yang akan Keke jelaskan? Ada hubungannya. Karena Salmon dan para Siopusa akan belajar mengenai pelestarian lingkungan, termasuk mitigasi bencana yang akan dipelajarin ketika bermain game ini. Nah, seperti yang Keke udah jelaskan di awal, Ceci ini berkolaborasi dengan Pagamo. Pagamo itu apa sih? Kalau menurut riset yang sempat Keke cari di internet, Pagamo itu adalah bahasa Thai. Bahasa Thai itu berarti bahasa aslinya orang-orang Taiwan. Itu artinya belajar, bermain game sambil belajar. Nah, Keke pengen tanya para Siopusa dan Sesalmen di sini, pada suka main game nggak sih di sini? Terus game apa sih yang sering dimainkan? Mungkin boleh tulis di kolom komentar. Keke yakin di sini anak-anak pasti senang bermain game. Mungkin boleh tulis di kolom komentar. Keke sendiri sebenarnya suka bermain game. Hampir semua konsol Keke pernah mainkan. Nah, mungkin Keke juga pengen tahu nih, para Siopusa di sini dan Sesalmen bermain apa sih? Mungkin boleh tulis di kolom komentar supaya Keke bisa lihat. Masuk chat. Oke, ada yang Sesaud yang bernama Nick yang suka bermain game bergenre FPS. Nah, Keke juga suka nih main genre yang FPS ini. Terus ada yang Arvil game mobile. Ini nggak ada yang lain lagi nih yang suka main game. Terus ada yang bosen dengan game. Ya, tapi Keke harapin apa yang akan Keke jelasin mengenai game ini mudah-mudahan nggak membosankan ya game-nya. Yang pasti sih para Siopusa dan Sesalmen di sini akan belajar mengenai pelestarian lingkungan sambil bermain game. Oke. Nah, ini kayaknya udah banyak, ada yang main game Roblox. Apa itu Roblox? Mungkin boleh satu orang, yang kayak itu ya, miner ya. Roblox itu bukan itu kali. Itu yang gimana? kayak gambar kotak bolong gitu. Dan kotaknya itu kayak okay. gini, cuman bolong. Oke. Nah, ini sekarang Koko udah lihat nih banyak komentar di sini dari Pak Siopusa maupun Sesalmen. Nah, Keke harapkan walaupun Pak Siopusa dan Sesalmen di sini suka bermain game, tapi juga jangan lupa mengeluangkan waktunya juga untuk belajar. Jadi jangan hanya fokus bermain game aja. Sama seperti Keke dulu, Keke juga suka bermain game, tapi Keke bisa belajar untuk menyisihkan sebagian waktu untuk belajar juga, sehingga tetap berprestasi
walaupun tidak meninggalkan hobi Keke yang suka main game. Seperti itu. Oke, Keke lanjutin ya presentasinya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai Pagamo. Nah, selanjutnya Keke akan memutarkan sebuah video sekilas mengenai game ini. Video ini dalam bahasa Inggris. Ini para yang hadir di sini bisa lihat kan videonya? Bisa kan ya? Keke akan muter ya. Each of us is a little warrior who protects the earth. To become a little warrior, we must also have the correct environmental education and disaster prevention knowledge. Let Coco take us to a surprise-filled battle of environmental protection. May we embrace our environment and guard our future home. To make learning more interesting, just like playing video games, Tzu Chi had cooperated with Pagamo to create an online education platform for learning about environmental protection and disaster prevention. Learning games allow us to acquire new knowledge while having fun. Q&A becomes game strategies by which every little warrior could obtain new territory and treasure. Every territory obtained is in fact new knowledge acquired. Teachers could also track students' learning progress by analyzing the results of the Q&A. In addition, teachers could organize penalty kick game to increase sense of honor, all of which greatly increases learning motivation. The game quizzes were designed by teachers of Emerging Education Research Center of National Taiwan Normal University, and consultants considered the Department of Education, Environmental Protection Administration, and the National Fire Agency, resulting in interesting and challenge themes. The gamification and learning in collaboration with Pagamo have reached more than 50,000 learners who came to take the challenge, and the number of little warriors is still increasing. Let's go and follow Coco to experience learning through games, from game Q&A challenge to real-life practice. For example, preparing emergency evacuation bags, carrying environmentally friendly cutlery, using handkerchiefs, environmentally friendly cup carrier, and eating more plant-based diets so that we can all become little warriors of environmental education and disaster prevention knowledge. Nah, adik-adik udah nonton video yang tadi kan? Nah, itu sekilas mengenai game yang Koko jelaskan. Tadi masih ingat gak? Ternyata ada gorila yang bernama Koko di video ini juga. Aku tahu. Kenapa dari tadi ada video itu juga ya? Iya benar. Tadi kan di awal Koko udah ngajak kenalan kan adik-adik untuk berkenalan dengan gorila yang bernama Koko. Nah, ternyata di video ini juga ada si Koko ini nih yang ada di video ini, video game ini. Apa hubungannya sih? Nah, kita coba sama-sama lihat. Nah, Koko ini akan bermain dengan para Siopusa atau Chesalmon di sini. Game ini konsepnya sih kayak jawab pertanyaan mengenai pelestarian lingkungan ataupun seputar pencegahan bencana di sekitar adik-adik. Nah, dari situ, dari jawaban yang benar, adik-adik akan mendapatkan bonus ataupun yang lainnya. Nah, dari sana akan di ranking tuh. Jadi bagi adik-adik yang sering menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan berada di ranking teratas. Sedangkan kalau salah akan mengurangi energi ataupun nilai yang nanti udah ditentukan di awal. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, ini Koko akan jelasin tentang Environmental Education Esport World Cup. Ini apa sih? Nah, Environmental
Education is Sport World Cup ini adalah event yang diselenggarakan oleh Kagamo. Partisipannya itu berasal dari berbagai negara. Dan Indonesia itu termasuk salah satunya. Nah, Koko akan menjelaskan mengenai peraturan ataupun detail-detail yang harus diperhatikan oleh adik-adik di sini. Jadi adik-adik untuk memainkan game ini harus mendaftar online. Ntar belakangan nanti Koko akan tunjukkan URL websitenya. Nah, yang ada adik-adik harus perhatikan di sini, registrasinya itu sudah dimulai sejak akhir Agustus kemarin. Sampai nantinya batasnya sampai tanggal 29 Oktober. Berarti masih kira-kira kurang lebih masih sebulan lagi. Nah, ketika adik-adik sudah melewati batas yang sudah ditentukan oleh panitia ini, maka adik-adik udah nggak bisa daftar. Maka adik-adik harus memperhatikan tanggal di sini ya. Jadi sebenarnya game ini nggak hanya dimainkan oleh adik-adik aja. Adik-adik juga bisa ngajak papa mama ataupun akong ama ataupun teman-teman lainnya itu untuk bermain di sini, bermain game ini. Nah, seperti yang tadi Keke sudah sampaikan, kompetisi ini berlangsung global di berbagai negara dan Indonesia itu termasuk salah satunya yang diajak untuk berpartisipasi di event World Cup ini. Nah, di sini ada Taiwan, Malaysia, United States, Kanada, dan Singapura. Nah, buat adik-adik yang emang tertarik, seperti yang tadi Keke udah sampaikan, bagi adik-adik ataupun semua yang tertarik untuk menjaga lingkungan, melakukan pelestarian lingkungan, ataupun melakukan pencegahan bencana alam, bisa mendaftar game ini. Nah, semua orang boleh berpartisipasi dan tidak ada batasan usia. Nah, yang harus adik-adik perhatikan, hanya satu pemain itu hanya boleh punya satu account Kagamo dan tidak boleh curang. Karena nantinya kalau misalkan ketahuan sama panitia, adik-adik mempunyai beberapa account Kagamo, nantinya bakal didiskualifikasi. Alternate account. Kenapa? Alternate account. Sorry? Alt account. Iya. Oke, Keke lanjut ya. Nah, ini masih dalam latihan karena banyak yang belum disosialisasikan, jadinya panitia itu masih membuka website ini hanya untuk pelatihan. Babak pengisiannya itu akan dimulai pada tanggal 26 November sampai 29 November. Eventnya ini, babak penyisian ini berlangsung selama 4 hari. Nah, seperti yang bisa lihat di sini, penentuan skor gamenya ini akan dihitung dari tiap negara yang berpartisipasi. Tiap peserta dari tiap negara yang berpartisipasi dalam game ini. Semua pemain harus login ke dalam game ini tiap harinya untuk menjawab pertanyaan. Ada batasan waktu sih yang ditentukan oleh panitia, perharinya hanya bisa bermain selama 30 menit. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan udah selesai daftar, yang adik-adik bisa lakukan, pertama bisa latihan dulu tuh.
Nah, nantinya ketika emang latihannya udah mantap, adik-adik nanti bisa ikutin nih babak penyisiannya yang akan berlangsung di bulan November. Nah, nantinya ketika bulan November udah berlangsung, nah adik-adik di sini harus tiap harinya harus login ke Pagamonya, ke website Pagamonya itu tiap hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah tersedia di sana. Nantinya top 30 pemain yang mendapatkan nilai tertinggi di tiap-tiap negara itu akan langsung melaju ke final. Nah, di final itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Finalnya itu akan diadakan pada tahun depan, tepatnya 27 Maret tahun depan. Nah, semua top 30 dari semua tiap-tiap negara itu akan bertanding pada final ini, di mana kompetisi ini berlangsung selama 20 menit. Nantinya akan dipilih tuh top 10 dari semuanya itu yang akan mendapatkan hadiah. Nah, Bapak ingin jelaskan mengenai hadiah yang akan didapatkan oleh adik-adik. Semuanya. Jadi ketika adik-adik daftar game ini paling lambat besok, akan mendapatkan fitur-fitur yang bisa digunakan di game ini. Dan deadline-nya tadi juga ada disampaikan ke kan di awal, 29 Oktober. Nah, adik-adik juga bisa dapetin nih fitur-fitur ini untuk nantinya bisa digunakan di game ini. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik udah daftar per hari ini, jadi adik-adik akan mendaftarkan 5 item atau 5 fitur ini di game yang udah didaftarkan oleh adik-adik, seperti itu. Lebih lanjut, nah ini hadiah ketika adik-adik berada di top 30 ya. Nah, untuk pemenang pertama itu adik-adik akan mendapatkan kartu flash senilai 1.500.000. Kartu flash itu adik-adik di sini udah tahu kan kartu flash itu apa? Udah tahu. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan untuk berbelanja ataupun sebagai pengganti duit. Udah ngerti belum? Iya, seperti itu sih. Jadi pengganti uang. Nah, lanjut lagi, pemenang kedua mendapatkan 1 juta, ketiga mendapatkan 500.000, peringkat keempat dan kelima mendapatkan masing-masing 400.000, peringkat ke-6 hingga ke-30 mendapatkan 250.000. Nah, ini di babak penyisian ya. Kalau misalkan adik-adik di babak penyisian itu masuk dalam top 30 ini, akan mendapatkan hadiah-hadiah ini. Bagaimana kalau misalkan di final? Nah, di final itu hadiahnya itu lebih besar lagi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini nih. Peringkat pertama itu akan mendapatkan produk Asus senilai $40.000 Taiwan, dan selanjutnya hingga ke top 10. Adik-adik nanti bisa lihat di sini aja ataupun bisa lihat di websitenya. Ini Keka hanya merangkum apa yang udah ditampilkan di websitenya. Nah, selanjutnya ketika nanti Keka akan demoin mengenai cara mendaftar hingga bermain gamenya. Nah, ini ketika adik-adik sudah sukses mendaftarkan akun di Pagamo ini, adik-adik akan menjumpai tampilan seperti ini. Ini berarti kita masih harus menunggu babak penyisian itu dimulai, yaitu tanggal 26 November.
sampai 29 November yang berlangsung selama 4 hari. Adik-adik berarti per hari ini ataupun selanjutnya sampai tanggal 26 November mendaftar, adik-adik belum bisa ikut babak penyisiannya. Tapi adik-adik bisa ikut latihan yang udah disediakan latihan di kelas sih. Jadi di kelas online yang udah disediakan oleh para panitia. Jadi adik-adik bisa coba menjawab pertanyaan-pertanyaan terus sambil bermain game di sana. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi tadi sampaikan adik-adik. Jadi gimana sih menghadapi babak penyisian itu? Nah, adik-adik nanti tinggal ke websitenya, di mana websitenya udah ditulis di sini, www.pagamo.org. Nah, nanti di sudut kiri atas itu ada tampilan yang harus masukin kodenya itu. Nanti adik-adik tinggal diingat nih kodenya itu apa. Itu nanti tinggal dimasukin di sana untuk bermain, untuk berlatih tiap harinya untuk menghadapi babak penyisian. Ataupun adik-adik juga bisa melihat handbook yang udah disediakan di websitenya juga. Nanti kita sama-sama lihat ya, ada di mana sih itunya. Nah, ini adik-adik nggak hanya visit URL-nya, adik-adik juga bisa nge-scan QR code ataupun langsung visit URL-nya ataupun langsung yang tadi langsung ketik kode yang tadi udah kesampaikan. Jadi ada berbagai cara sih. Nah, selanjutnya tadi kalau misalkan adik-adik udah memasukkan kode di kiri atas seperti yang tadi Keke sampaikan, nah nanti adik-adik akan dibawa ke halaman ini nih. Nah, nanti adik-adik harus klik nih button tombol ini yang artinya untuk join game-nya ini. Nah, selanjutnya nanti adik-adik akan dibawa ke pemilihan karakter. Ada 6 karakter yang bisa adik-adik mainkan. Jadi adik-adik itu harus wise karakter apa yang adik-adik ingin mainkan. Itu ada penjelasan juga. Nah, ini udah saatnya demo. Keke akan siapin websitenya sebentar ya. Ini udah kelihatan ya websitenya? Udah. Ya. Nah, ini ketika pertama kali adik-adik mengunjungi website Pagamo, www.pagamo.org ini, adik-adik nanti tinggal klik tombol join game ini. Nah, di sini adik-adik bisa tulis nih, kalau misalkan adik-adik belum punya email, mungkin bisa pakai email orang tua ataupun email sekolah ya. Saya punya email sendiri. Oke, bagus. Chong Vincent, boleh saya tambahin. Kemarin saya sih ada dengar yang relawan Medan untuk yang buat email ini. Jadi diinfokan adik-adik yang pada mau ikut itu emailnya disarankan Gmail. Kalau Gmail tidak ada, ya email lain nggak apa-apa. Terus itu harus ditulis nama sebenarnya nanti. Jadi akunnya siapa, emailnya siapa, terus passwordnya adalah password untuk di Pagamonya. Nah tadi mungkin ditambahin juga yang satu yang untuk karakter. Kalau mereka sudah masuk itu nggak karakternya harus dipilih, tidak bisa diganti-ganti lagi. Gitu, karena itu akan dipakai buat nanti seterusnya penyisihan sampai final itu. Paling itu aja. Mungkin sama satu tambahin lagi, mungkin adik-adiknya boleh saya tambahin dikit ya, Sung Vincent ya. Jadi itu kan mulainya tanggal 26 November untuk mulai babak penyisihan di Indonesia. Di Indonesia akan dipilih 30 peserta yang
terbaik. Nah, jadi dalam sekarang yang ke Vincent untuk infokan, jadi mulai kalian udah boleh daftar dari sekarang join. Nah, itu akunnya cukup satu, nama yang sesungguhnya, dan nomor HP kalau mau pakai HP orang tua boleh. Tapi namanya harus nama sesuai identitas. Jadi yang sudah mempunyai KTP atau kartu pelajar itu harus sesuai namanya. Jadi kalau seandainya menang dan alamat emailnya juga, itu nanti akan dihubungi oleh panitia internasional itu buat kalian terpilih. Kalau berbeda nanti kan jadi masalah. Itu salah satunya. Nah, di games itu kan ada banyak pertanyaan ya Keke ya. Jadi sudah bisa latihan. Itu nggak perlu tiap hari kita pantengin gamesnya. Jadi nanti kalau di babak penyisihan 4 hari itu, setiap hari itu kan ada energinya. Dihabiskan aja energinya, makin cepat kalian menjawab pertanyaan, kalian akan poinnya makin cepat lebih tinggi dan bisa nanti Vincent akan lebih jelaskan lagi. Nah, itu kita akan menambah lahan. Jadi kalau makin itu ada menitnya, kalian cepat menjawab, itu poinnya akan tinggi. Makin lama kalian waktu menjawabnya lama, itu kalian poinnya akan sedikit. Nah, itu ada latihan soal. Nanti waktu kita bertanding itu akan dalam 30 menit menjawab 150 pertanyaan di dalam yang sekarang kalian latihan. Itu latihan yang ada berapa item dari pelestarian lingkungan, bla bla semuanya. Itu soal semua ada. Cuma mungkin diacak dia akan pilih dalam 1 hari cuma cukup kalian menyelesaikan pertandingan itu 30 menit. Itu sudah harus menjawab 150 pertanyaan mungkin ya Keke ya. Benar ya Keke ya? Iya. Nah, jadi dari situ kalian selama energinya, nah energinya itu hati-hati. Nanti Keke Vincent akan jelaskan energinya kalau kalian lama menjawab atau salah terus energinya hanya harusnya banyak pertanyaan yang kalian jawab, akhirnya hanya 5 pertanyaan. Jadi kalian nggak bisa dapat poin lebih banyak jadinya. Mungkin sementara itu aja sih. Jadi games ini kerjasama dengan Seci sangat seru. Jadi buat kalian belajar juga. Dan sambil menambah ilmu ya Ke ya. Kanan? Oke, kanan kepada Suku Suryati dan nambahin. Nah, Kakak akan tunjukin nih cara daftarnya gimana sih. Nah, berarti di sini adik-adik harus tulis nama adik-adik yang sebenarnya. Karena nantinya kalau misalkan adik-adik udah ditentukan sebagai pemenang, nanti panitia akan ngubungin adik-adik nih untuk cocokin datanya nih. Nah, terus selanjutnya itu isi email. Email ini dianjurkan untuk pakai Gmail. Kalau misalkan adik-adik belum ada, mungkin adik-adik bisa pakai punya email punya Gmail punya papa mama ataupun sekolah ya. Tapi dianjurkan Gmail juga. Nah, selanjutnya nanti adik-adik masukkan password sama konfirmasi passwordnya. Nah, di sini coba ke daftar ya. Oh, ini masih ada. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik udah sukses sign up, nanti ada konfirmasi yang dikirim ke email. Nah, ini Keke coba buka emailnya untuk konfirmasi. Oke, ini harusnya udah masuk nih.
Sebentar ya, Kakak coba buka emailnya di sini dulu. Adik-adik